Ceder coba, enggak ya? Halo kakak, kakak Hai, Melisa. ya ampun cantik banget, mau ambil rapot Bu? Oh enggak. Apa kabar nih Gesit? Tasnya Ya berat ampun, banget kayaknya baik, ya. alhamdulillah. Macet Bu, Alhamdulillah. naik buruk tadi, nggak nyampe-nyampe ya kayaknya. Macet lumayan, Oh, kan udah macet pada ya. WFO kan. Iya, iya, iya. Jadi Yang jalanan udah padet. Rapi banget ini biru-biru dari atas sampai bawah, mau ketemu siapa Iya Ibu? dong. Jadi ceritanya aku tuh nanti mau ketemu sama orang Win di sini, jadi aku mau numpang duduk di sini ya meeting. Oh iya boleh, asal pesen ya. Iya dong. Nongkrong aja nggak jajan Jangan bahaya. dong, ya. jangan jajan. Iya benar. Bisa seret cuan kita. Gesit lagi bersemangat-bersemangatnya Iya, ya. lagi Bagus, semangat bagus, bersih-bersih, bagus. Mel. Produktif. BTW jadi nanti aku tuh mau ketemu sama COO-nya Mekanism. Oke. Mbak Tasya Tasya. Nur Medina Iya, iya, gitu. iya, iya. Aku tuh mau ngobrol-ngobrol soalnya kan bisnis aku kan terhitung masih baru, Win. Nah sekarang tuh ada offline store-nya, ada online-nya juga. Oh, yang minggu lalu kamu bilang mau buka, sekarang udah buka? Udah official. bersyukur Oke. sih banjir orderan ya, tapi ada challenge-nya. Nah, jadi aku pengen sharing-sharing supaya UMKM aku bisa tumbuh kuat bersama seperti coffee shop kamu. ini. Oh oke, emang kamu ngerasa sejauh ini permasalahannya soal apa nih? Permasalahannya tuh soal logistik, Win. Oh logistik ya krusial sih ya Bun Krusial ya. kan, makanya. Ah. BTW tadi aku di depan lihat ada mobil Daihatsu Grand Max pickup numpang parkir. Oh enggak, tetangga nitip ya? Oh enggak, itu punya kita dong. Itu memang kita taruh di depan, kita mau jumawa ya. Masa tarikan dari teman-teman ke sini yang Luar Iya. nongkrong nggak bayar? Itu Serius? memang punya coffee shop kita. iya. Jadi kemarin tuh kita beli. Awalnya Gesit sih yang nyaranin aku, Win beli aja nih Daihatsu Grand Max Pickup gitu. Akhirnya aku coba A/B testing kan. Aku test drive, ternyata benar. Pertama harganya terjangkau, terus Oke. muat banyak. Jadi buat kayak coffee shop aku gini, buat bawa-bawa banyak barang itu sangat bisa. Terus habis itu irit, ya. mesinnya juga kuat, bertenaga. Makanya kemarin aku bilang sama Gesit, langsung kita cus aja deh beli Daihatsu Grand Beli, Max Pickup. makanya udah punya sekarang mobil operasional luar Iya. biasa. Ini Mbak Tasyanya udah mau nyampe. nyampe, siap. Mau minum apa, pesen, Ibu? Kopi susu panas 2. Kopi susu panas 2. Aku di Normal sini ya aja ya. gulanya? Ya, normal. Oke. Aku di sini aja, Win. Oke siap, Gesit. Yap. Kopi susu panasnya 2. Siap, berangkat. Normal sugar. Mbak Tasya udah di mana nih? Oke. Hai. Aduh maaf, macet banget Mbak Mel. Udah lama belum? apa-apa. Nah, aku barusan. Iya. Cantik banget. Kamu juga. Udah pesen belum? Apa aku Udah pesen pesen. sendiri? Aku Oh, udah udah dipesenin. pesenin. Oh, seneng ya kalau misalnya datang sama teman nunggu gitu ya. Aku jadi pesen duluan, udah dipesenin ya. Aku peseninnya kopi susu anget Iya. di coffee shop ini the best. Siap. Makasih, Terima Kak. kasih. Dua. 2 ya. Siap, Kalau Kak. kurang nanti aku tambah ya. Oh boleh Kak, boleh Kak. Nanti bilnya Kita langsung ke Mbak Melisa ya. Tuh Permisi, kan, Kak. lihat baru Semangat pesan banget udah ya. dateng Ini biar ya. nongkrong, biar Masya jajan lah, Allah, nggak terima nongkrong kasih doang banyak. ya. Iya, silakan. terima kasih ya. Ya Langsung Allah, ini nih. langsung nih. Makasih. Nih, boleh nggak sih diminum dulu sebentar? Kita kan boleh, baru sampai boleh. langsung minum ya. Iya dong. Coba. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak sih. Ini punya teman kamu? Punya temen aku itu namanya Winda sama Gesit. Enak banget. Mbak, jadi tuh aduh makasih banget tapi ya udah luangin waktu. Aku tahu Sama-sama, kamu aku tuh seneng loh. Aku pas kamu bilang, ayo kita ketemuan nih, terus rasanya kayak, wah gue mau ketemu sama Mbak Melisa nih, kayak harus Iya, ketemu harus nih beneran nih. ngobrol. Iyalah. Nah kemarin kan aku udah sempet sounding kan sama Mbak Tasya di telepon. Jadi aku tuh kan terhitung baru gitu ya Mbak, anak baru nih, juga baru. pejuang UMKM ya kan. Nah terus makanya aku lagi banyak cari informasi lah. Terus aku riset-riset juga gitu kan. Kemarin tuh aku baca data Bank Indonesia, aktivitas belanja online di e-commerce itu tuh meningkat pesat Iya, kan iya, dari iya, tahun memang. 2021. Nah bahkan dari kalau nggak salah sekitar 403 triliun, sekarang meningkat jadi 530 triliun rupiah. Bener, sebenarnya Iya kayak kan? pandemi juga nggak terlalu berpengaruh, apalagi memang kan jadinya segala sesuatu online Mbak Mel. Betul. Jadi memang dibilang pengaruh nggak pengaruh tuh emang online lagi menjamur sih saat ini. Iya, lagi berkembangnya. Banget. Makanya kemarin aku dari offline store, akhirnya aku buka yang online juga. Nah, tapi aku jadi kepikiran gitu loh Mbak Tasya, gimana supaya aku bisa ikut berkompetisi gitu ya sama pelaku UMKM yang lain, karena kan aku bisnisnya itu kuliner. Oke. Yang terbilang segmented ya, maksudnya karena dari satu daerah tertentu, jadi bener-bener mikirin gimana supaya Pengirimannya. iya, dan Oke. menunya tuh bisa familiar gitu, Ya. punya marketnya sendiri gitu kan. Makanya aku jadi sadar kalau salah satu potensi terbesar yang mungkin bisa aku manfaatin itu kan
menambah dan memperluas market, makanya aku buka juga di online. Tapi strategi logistiknya jadi PR ya kan? Ya itu paling poin paling penting banget sih Mbak Mel. Kalau misalnya kita miss satu, ya pasti emang akan jadi masalah. Tapi segala sesuatu bisa berjalan lancar itu step by step. Bener. Iya. Nah, makanya aku pengen tanya, kalau Mbak Tasya dulu pas awal bangun mekanisme ini gimana, ada masalah logistik nggak Mbak? Kalau dibilang masalah segala sesuatu kayak bukan usaha aja pasti ada lah ada challenge kendalanya, ya. gitu kan. Jadi kalau aku tuh awal memulai itu tuh bareng sama Saskia kan adik aku gitu, dan kita tuh basically gini, aku seneng pakai baju, aku seneng mix and match, tapi ya udah ibarat orang suka baju tapi kan gak pernah berpikir kayak ini belinya di mana, maksudnya bahannya gimana gitu ya. Jadi memang seneng pakai mix and match aja gitu. Akhirnya bikin usaha, kita bikin clothing line. Otomatis kan harus tahu nih turun ke pasar, terus cari bahan, terus juga cari tempat-tempat vendor yang kita jahitnya seperti apa. Wah itu lebih luar biasa, dan aku menjalankan itu prosesnya berdua sama Saskia. Bener-bener yang kayak turun sendiri gitu sendiri. Jadi kayak kita tuh ke pasar, terus saat itu aku jadi cerita nih, aku ke pasar tuh pakai hak tinggi karena aku nggak pernah bisa lepas dari hak tinggi, karena di keluarga aku tuh aku paling kecil badannya. Adik-adik aku, 6 adik aku tinggi semua Mbak Mel. Jadi bawaannya pakai high heels. Pakai high heels. Saskia tuh udah marah, "Kak, kalau kamu belanja ke pasar pakai high heels, itu nanti tuh apa namanya dimahalin dong nggak bahan aku gitu." Harganya udah jadi jalan mahal. sama artis, Saskia bilang gitu kan, udah jalan sama artis terus pakai hak tinggi, sedangkan ianya aja pakai sendal jepit gitu kan. Tapi aku nggak bisa, sampai akhirnya pernah satu kali jatuh. Pas jatuh dia antara mau ketawa sama syukurin gitu kan. Terus akhirnya aku ke toko bahan tuh milih bahan sendiri. Ambil masukin semuanya ke dalam mobil Mbak. Waktu itu masih mobil pribadi karena kan kita nggak punya kendaraan operasional gitu. Akhirnya masukin semua bahan ke mobil. Pada saat ke pasar tuh jalannya masih bisa santai. Begitu udah bahan masuk mobil, aku nempel ke kanan, Saskia nempel ke kiri tuh udah yang kayak gini udah nempel karena semuanya kan bahan. Mendadak penuh. Karena kan aku clothing line, jadi segala sesuatu berhubungan dengan bahan gitu. Jadi dari situ kita ambil, terus kita kirim lagi ke vendor. Dari vendor lagi kita masalah apa namanya penjelasan ini mau model gimana, kita kan harus bicara juga dengan tukang jahit gitu. Bener. Pernah juga kejadian tukang jahit aku di situ daerahnya kebanjiran, akhirnya bahan aku banjir masuk semua. Jadi kalau ditanya kendala itu pasti banyak banget. Pasti ada. Sampai saat ini juga pasti masih ada lah. Ada challenge-nya lah ya ibaratnya. Kalau kita bisa ngelewatin itu aku rasa step by step-nya kita naik bisa. level. Iyalah, gitu. Nah waktu itu solusinya gimana tuh? Solusinya sampai akhirnya sekitar tahun 2012. 2012 sampai 2014 aku beli salah satu mobil operasional. Oh iya? Iya. Akhirnya beli mobil beli, operasional. Itu mobil pribadi aku udah baret kanan, baret kiri, terus juga kayak kotor gitu kan, karena yang naikin bahan kan kadang-kadang kan orang-orang juga gitu, dan mobil itu kalau mobil biasa susah untuk memang bener-bener yang bangkunya kan nggak bisa dicabut. Akhirnya aku beli mobil operasional. Gimana caranya aku beli mobil operasional, tapi juga mobil itu bisa dipakai juga kalau misalnya kita ada pegawai harus keluar kantor, meeting dengan orang, bisa dipakai. Pokoknya fungsional lah ya. Ya, akhirnya aku beli si Luxio. Oh, Daihatsu. Daihatsu Luxio. Wah, karena biasa. itu bangkunya bisa dicopot, pasang. Jadi kalau misalnya kita mau meeting, kita pakai bangkunya, orang bisa duduk. Kalau bahan kita bisa dicopot. Jadi itu benar-benar ngebantu, dan ini benar-benar honestly yang aku rasaan ya Mbak. Jadi good deal ya, maksudnya Iya, beli bener. mobil operasional. Bener. BTW Mbak, tadi tuh aku tuh sebelum kesini kita tuh punya grup sama pelaku UMKM sejabodetabek ceritanya. Itu kalau ditanya sama pelaku UMKM takut loh. Kenapa? Kan, takutnya nanti kan, kata Tasya ini gimana? Aku memulai segala sesuatu dengan pelan-pelan, step by step gitu. Kadang-kadang orang tuh ada yang mau mulai bisnis langsung baju gitu. Tapi bagus dong, jadi banyak yang di-share kan. Iya, mulai jadi dari akhirnya aku bawahnya. lebih bukan menggurui tapi lebih cerita. Lebih cerita, bener. Nah ini tuh aku udah founding kalau aku bakal ketemu sama Mbak Tasya. Jadi aku bilang kalau kalian ada pertanyaan, taruh aja di sini, dititipin, nanti aku tanyain langsung ke Mbak Tasyanya. Begitu. Amin, amin. Dan buat teman kumparan semuanya juga yang punya pertanyaan, langsung aja diketik pertanyaannya di kolom live chat YouTube. Sekali lagi langsung ketik pertanyaannya. Tentunya sesuai dengan tema yang lagi kita obrolin ya, struggle-nya, challenge-nya membangun usaha atau UMKM. Ketik aja pertanyaan kamu di kolom live chat YouTube. Oke, kita minum lagi kali ya. Boleh ya. Dari tadi tuh aku udah mulai megang, naruh. Abis Mbak Mel nggak minum-minum sih, sedangkan aku tuh kalau ngobrol harus minum loh Mbak Mel. Enak. Enak banget.
Oke, kita lanjut ngobrol lagi. Mbak, kalau dari produknya nih, tadi kan dari memang bahan-bahannya gitu kan. Nah, gimana sih kira-kira skala produk atau wawasan pasar yang ideal gitu, yang harus dipahami oleh para pelaku UMKM biar ketika ada permintaan datang gitu ya, kita tuh bisa handle itu gitu. Oke. Sebenarnya sih kita tuh harus bisa baca pasar. Iya. Jadi kadang kalau misalnya pemilik brand itu kadang-kadang suka ego dengan egonya masing-masing. Mau bikin A karena gue suka. Sedangkan kalau kita mau berbisnis itu bukan karena kita suka Mbak Mel, tapi pasar lagi nyari apa? Kebutuhannya pasar, seperti apa gitu. Jadi saat itu mungkin Saskia suka sama aku tuh suka pikir kayak Saskia suka apa ya kita bikin. Tapi ternyata pasar nggak suka seperti itu. Jadi aku tuh sama Saskia suka brainstorm kayak pasar nih ternyata butuh apa. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia yang iklimnya sebenarnya panas. Kayak aku berbicara ini ngomongin mekanisme gitu kan. Jadi kita bikin baju yang lapis lagi atau bahannya panas. Itu keren Mbak sebenarnya. Tapi nggak nyaman dipakai. Jadi mekanisme tuh selalu siapapun kalau misalnya mau punya bisnis tuh harus tahu banget yang namanya visi misinya apa nih. Targetnya kemana nih gitu. Jadi kayak visi misi aku anak SMP SMA mau belanja nggak perlu susah, nggak perlu minta uang orang tuanya udah bisa belanja. Karena kalau aku selalu berprinsip mau fashion itu jangan mahal. Jadi itu tagline-nya aku juga dan itu yang aku jalanin. Jadi setiap kita mau jalan kemana kita tahu nih prinsip kita apa di awal. Jadi buat teman-teman juga kayak mencari karakter dari satu brand itu harus kita bentuk. Jangan yang kayak kita udah bentuk tiba-tiba ada orang yang lagi lagi masanya lagi sini ikut lagi ke sini terus nanti bajunya lagi gini ikut lagi akhirnya kita nggak punya karakter. Jadi aku paling selalu tekanin sama teman-teman pelaku UMKM harus punya karakter dari masing-masing yang kita lagi mau bikin. Oke, ini aku sambil nyatet-nyatet poin-poin pentingnya. Boleh, intinya tadi tuh harus tahu karakter dari produk kita itu apa, dan jangan lupa kita juga tetap harus analisa, wah kebutuhan pasar nih lebih ke yang seperti apa gitu ya. Oke, nah Mbak, bisnis aku ini kan juga masih bertumbuh ya, masih berkembang. Apalagi bukan cuma offline, aku juga sekarang ngelola online. Pusing juga ya, Pala Esmeralda ya. Kuliner, betul. Ya. Aku juga ngerasain, karena aku tuh juga punya bisnis kuliner juga, iya seafood gitu. Jadi memikirkan gimana nih bahan makanan ya, pengirimannya seperti apa. Jadi emang harus fresh sampai ke konsumen. Benar. Aku tuh jadi bertanya-tanya Mbak, sebenarnya kapan sih waktunya sebuah usaha itu membutuhkan peningkatan atau inovasi dan ide-ide yang baru, mulai dari logistiknya sampai rantai pasokannya? Oke, sebenarnya kita bisa tahu dari kalau sudah berjalan. Jadi bisnis itu banyak juga ya kalau orang tuh selalu bilang kayak bisnisnya baru jalan 3 bulan tapi ngerasa penjualannya belum bagus kayak bisnis gue bukan di sini. Sering nggak sih begitu kayak ini baru mulai cepat menyerah. Jadi bisnis itu tidak bisa dilihat dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh ini nggak bagus seperti apa. Jadi kalau aku selalu berprinsip gitu kayak komplainan juga dari customer itu menjadi masukan juga loh Mbak buat kita Mbak. Jadi kayak menurut aku nih segala sesuatunya itu memang berkaitan, baik dari tadi Mbak Mel bilang kayak misalnya barang-barangnya, produksinya, kemudian dari tadi aku bilang juga kita harus belajar dari siapapun yang memang datang seperti apa. Jadi kalau aku bilang bisa dilihat sampai kapan nih Mbak Tasya, misalnya sebulan 2 bulan, nggak bisa. Jalanin bisnis itu sampai kamu ngerasa ternyata aku masih bisa aku memperbaikan. Nggak ada usaha yang sebenarnya tidak ada yang berkembang. Sebenarnya yang bikin kita berkembang itu sebenarnya dari kita mau belajar dan kita mau menerima masukan orang lain. Jadi kayak misalnya bisnis aku tuh misalnya lagi ada masa kayak misalnya kemarin pandemi, contohnya gitu pada saat pandemi berjalan itu mungkin orang-orang kaget kan Mbak yang tidak pernah menjalankan bisnis online. Iya. Kalau boleh jujur mekanisme awal memulai adalah sebenarnya online. Baru kita offline. Oke. Jadi begitu adanya pandemi sebenarnya aku nggak kaget karena memang yang pertama kita belajar jalanin ini adalah online. Nah pada saat pandemi itu juga aku ngerasa tuh kayak segala sesuatunya pasti yang namanya penurunan pasti ada. Tapi gimana komitmen kita sebagai pemilik usaha yang harus punya jiwa yang lebih kuat lagi. Kalau kita mau jadi seorang pebisnis mental kita harus kuat. Mental baja mental baja mau baja lapis 10. Wah lebih lagi kalau misalnya tadi aku punya produk baju tiba-tiba aku bikin kerudung ini seminggu kemudian tuh ada loh Mbak di Tanah Abang kerudung Saskia Meka. Pas aku bilang kayak
kayak aku nggak masukin ke sini deh, terus tiba-tiba modelnya sama, bahannya beda. Tapi kita harus berpikir kayak, oh kalau itu bisa menjadi masukan atau tambahan tambahan pemasukan untuk orang lain, bisnis itu juga bisa jadi manfaat, ya udah nggak apa-apa. Jadi aku selalu berpikir bisnis itu bisa sampai kapan kita bisa melihat batasnya, itu sebenarnya kita yang bisa melihat. Jangan gampang menyerah. Kalau misalnya ada komplainan, itu menjadi pembelajaran untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya, dan nggak bisa melihat dari jangka waktu 3 bulan nggak bagus kita tutup, nggak bisa. Jadi gimana caranya supaya jangan cepat menyerah itu tadi ya, sama tadi komitmennya dijaga. Karena memang kalau kita nggak bisa punya yang tadi aku bilang, karena pemilik usaha itu tuh kadang punya uang tuh, ada banyak orang yang punya uang, tapi yang usahanya bisa struggling nggak banyak loh Mbak. Yang bisa bertahan. Yang bisa bertahan gitu. Mau punya uang sebanyak apapun, tapi kalau kita tidak struggling nggak bisa. Nggak bisa bertahan. Nah, satu lagi nih Mbak, yang lebih menurut aku lebih fokus dan nggak kalah penting kalau kita bicara soal distribusi produknya. Apa aja sih cara distribusi yang paling mendasar dan paling sering digunakan sebenarnya, yang harus digunakan di awal-awal merintis? Oke, kalau aku ngomongin dari jualan aku tuh kayak distribusi, maksudnya pengirimannya gitu kan ya. Jadi kayak aku tuh awalnya dulu sendiri, segala sesuatunya jalan sendiri. Tapi begitu berjalannya waktu, aku nggak bisa tuh untuk ngambil barang itu sendiri lagi. Akhirnya aku ada satu kendaraan dari si Luxio Daihatsu itu, jadi dia yang bisa pick up sama tim aku, ngambil barang terus taruh ke kantor. Ternyata kesini-sini itu sudah tidak memungkinkan, jadi harus dari vendor langsung kirim langsung ke kantor. Nah nanti dari situ barang-barang itu aku distribusikan langsung ke, kan kita punya store-store banyak, dikirimkan lagi ke store-store gitu. Jadi memang step by stepnya tuh memang kita harus punya timeline apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pendistribusian produk-produk tersebut. Dari bahan, istilahnya dari bahan sampai dijahit, sampai jadi, di packing dan lain-lain, itu kita sebelum memulai segala sesuatu harus ada timelinenya. Gitu. Di packing sampai ke konsumennya. Sampai ke konsumen, karena pengiriman semuanya kan aku dari kantorku. Jadi dari vendor masuk ke kantorku, nanti kita packing lagi, kita kirim lagi ke ekspedisi Baru yang akan menyalurkan ke konsumen. Iya, jadi prosesnya sebenarnya panjang. Lumayan panjang. Lumayan panjang. Nah, kalau kita udah saklek, udah tahu pasti dengan timelinenya, ya udah kita tinggal stick to the timeline kayak gitu ya. Misalnya aku nggak bisa kirim barang itu cuman bisa di 1 minggu 2 kali, misalnya di Senin sama di Kamis. Nggak bisa tuh Mbak, kirim barang tiba-tiba di hari Selasa atau di hari Rabu. Karena kita sudah punya waktu-waktu itu. Karena kalau misalnya kita sekali kita ngasih kesempatan untuk, ya udah deh nanti hari Senin nggak bisa, kecuali ada misalnya emang libur, hari libur nasional. Jadi setiap kita memulai usaha tuh segala sesuatunya tuh udah harus timeline jelas, supaya itu biar bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi biar proses distribusinya juga bisa optimal gitu ya. Oke, ada yang nggak kalah penting lagi nih, yaitu kalau aku kan di kuliner itu tuh expire date-nya ya Mbak Tasya. Jadi apalagi produk makanan gitu kan. Nah kalau dari segi logistik, kalau menurut Mbak Tasya nih gimana ya supaya produknya tuh tetap aman gitu sampai ke tangan customer? Kan mungkin kalau fashion ya packagingnya dan bahan lain sebagainya. Jadi kalau aku itu packaging dari mekanisme itu sendiri, jadi kayak kita pakai plastik yang recycle itu, yang singkong. Jadi memang aku tuh mengurangi sampah plastik di Indonesia gitu. Jadi kita memakai plastik-plastik yang seperti itu. Tapi habis itu tetap plastik itu kalau kena air kan habis tuh Mbak. Iya kan, kalau misalnya plastik-plastik yang daun singkong itu ditaruh kasih air aja, habis. Udah nggak ada bentuknya. Bahkan kita lah mana tuh plastiknya gitu kan. Jadi kita pakai menggunakan yang memang ini dengan alam gitu kan. Kemudian tetap aku packing lagi menggunakan amplop sebenarnya, kertas amplop. Untuk apa? Untuk kalau misalnya kita hanya menggunakan itu tadi yang tadi aku bilang. Terus kemudian nanti dari ekspedisi akan dilapisin lagi dengan plastik. Gitu. Dan jadi kalau misalnya di sana tuh kadang-kadang ada yang namanya istilahnya asuransi produknya ya, jadi kalau dari aku tidak ada asuransi untuk, kalau aku lebih ke refund dan lain-lain. Tapi kalau untuk dari ekspedisi itu biasanya ada sistem yang namanya asuransi. Nah itu untuk itu kalau sampai packagingnya rusak atau seperti apa, dia akan ada garansi dari si
ekspedisinya. Sampai gitu-gitu juga kita harus mastiin ya, dan harus tahu ya. Benar-benar, Natasha, ya. apalagi makanan itu kan harus sampai sebelum waktu yang memang ditentukan, dan pemilihan untuk ekspedisi pun juga harus diperhatikan. Nggak bisa semua ekspedisi loh Mbak kalau untuk makanan. Harus Iya, yang memang benar-benar mengelola makanan yang memang dia dimasukkan ke dalam freezer dulu seperti apa gitu. Jadi kita harus paham nih sebagai pelaku UMKM, untuk pendistribusian pun nggak bisa sembarangan. Karena kalau misalnya kita hanya memikirkan oh gratis ongkir, ongkosnya murah, tapi kan nggak boleh gitu juga. Tetap harus kita tahu karakternya masing-masing seperti apa. Bener, itu untuk menjaga kualitas Bener, produk kita bener ya. banget. Jadi meskipun kita memberikan promo dan lain sebagainya, kualitasnya jangan sampai dipromoin juga gitu ya. Bener banget gitu. Makanya aku Paham, kalau paham. beli makanan atau misalnya makanan yang frozen, karena aku sempat jualan makanan frozen juga, itu sangat memperhatikan pengirimannya seperti apa. Pengirimannya seperti apa? Wah, keywordsnya udah banyak banget aku dapat ini sambil aku catat dan aku share ke teman-teman aku. Aku tuh berasa lagi di ini loh. Kamu gimana jawabnya? Kamu jawab, aduh aku gimana nih? Mbak, mungkin mau bantuin aku jawab di sini. Jadi emang di situ enak-enakan duduk kita di sini jawab pertanyaan. Boleh loh, kan punya usaha juga. Gelap dari tadi. Lagi gelap. Gelap ya. Kan sebagai Lagi pelaku UMKM juga. Betul. Langsung sibuk lagi, ya Mbak? iya lagi Iya. ini produk-produknya. Sibuk, saya ngitung uang dulu Oke, ya. boleh, cuan-cuan ya. Nah ini aku masih tunggu teman-teman aku juga Ya. sambil nunggu ya buat kasih pertanyaan, dan tentunya teman kumparan juga yang ingin bertanya. Ini seru banget obrolannya, langsung aja ketik pertanyaan kamu di kolom live chat YouTube. Oke, selanjutnya tadi distribusi udah, soal kualitas udah, ada satu hal juga yang Apa nih? yang tentu menjadi pertimbangan, yaitu biaya ongkir atau ongkos kirim. Iya, iya. Itu kan mungkin salah satu concern juga ya Mbak ya untuk logistik UMKM. Bahkan ada aja nih calon customer misalnya yang nggak jadi beli karena ongkirnya mahal gitu. Kadang lebih mahal dari produknya sendiri juga gitu. Aku juga pernah ngerasain itu sih. Gimana kira-kira ya Mbak Tasya kalau ala kamu nih mengatasi Ala produk kita ongkir itu mahal? benar. Jadi kita itu sebagai pelaku UMKM, kita tuh harus bisa komunikasi dengan yang namanya e-commerce tersebut, Mbak Mel. Jadi mereka itu sebenarnya banyak memberikan kayak fasilitas yang bisa diberikan sama pemilik pelaku UMKM, gimana caranya supaya customer tuh mau belanja ke kita. Banyak loh kayak gratis ongkir, cashback, tukar poin, Betul. dan lain-lain gitu. Nah itu sebenarnya kan bukan dikasih cuma-cuma, tapi ada interaksi sebagai kita pelaku UMKM dengan si e-commerce tersebut gitu. Jadi memang adalah biaya untuk kita bisa si customer itu bisa dapat gratis ongkir dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah komunikasi untuk kita bisa tahu nih apa nih, ada promo apa lagi nih. Karena nggak mungkin e-commerce juga tidak memberikan promo. Mendingan kita jualan di media sosial kita sendiri kalau kayak gitu. Ya kan? Kalau di media sosial aku juga tuh, kalau misalnya aku belikan, oke, ada subsidi gratis ongkir 10.000 atau berapa, itu kan diberikan cuma-cuma kita yang memberikan. Tapi kalau kita bekerja sama dengan e-commerce, kita harus komunikasi dengan e-commerce tersebut kayak, ada promo apa nih, gue bisa ikutan, gitu. Jadi, aku jadi kayak curhat ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini relatable. Ini relate gitu. Benar. Karena memang aku selalu bilang sama admin aku juga di kantor, komunikasi ya sama pihak e-commerce, apa yang bisa diberikan. Oh nih lagi ada promo nih, misalnya kalau baju aku Muslim Day, atau misalnya apa day gitu. Itu ya kita harus komunikasi, oh aku mau bantu nih. Atau misalnya aku ada launching produk aku Baru di gitu ya. tempat tersebut, di e-commerce tersebut, aku kasih eksklusif nih. Ini bukan hanya makan baju doang gitu, tapi makanan juga. Misalnya gue mau booking misalnya di tempat Mbak ada misalnya rendang apa, tapi eksklusif nih 1 bulan di e-commerce tersebut gitu. Tapi di tempat lain gue nggak jualan, cuman di sini aja gue kasih 1 bulan. Itu biasanya e-commerce tuh mau untuk memberikan kayak tambahan gitu. Tapi benar ya, sebulan di aku aja gitu. Jadi kita harus bisa komunikasi sih sama pihak-pihak itu. Banyak dikasih kemudahan asal kita mau belajar dan kita mau komunikasi. Dan kita mau cari tahu lebih banyak gitu ya. Benar, jadi jangan mau kita cuman disodorin doang tapi kita tidak mencari tahu. Kita kalau mau kayak gitu tuh kita juga harus banyak interaksi. Harus inisiatif ibaratnya. Aku bahkan punya grup loh di apa namanya di kantorku, grup sama si e-commerce ini. Jadi mereka bisa komunikasi Tektokannya terus. di situ. Karena kita kalau misal pelaku UMKM nih biasanya kalian memiliki 1 admin loh di dalam situ. Jadi kayak kita bisa komunikasi nih. At least ada 1 admin, jadi kita bisa Komunikasi Mbak gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatu sudah dimudahkan. Kenapa kita sebagai pelaku UMKM kok Masih kayaknya bingung. banyak mengeluh dan lain-lain. Padahal sekarang aduh semuanya udah banyak yang gratis juga kok. Ya kan?
Wah, ini nih tips dan trik ya. Ini praktikal sekali. Jadi untuk teman-teman semuanya, para pelaku UMKM bahkan yang baru-baru memulai, ini nih. Jadi kita harus cari tahu, harus benar-benar kepo ya inisiatif untuk mencari promo-promo tentunya di e-commerce yang kita ikuti, yang dimana produk kita masukin di e-commerce itu. Benar. Wah, oke. Mbak, tadi aku ingat juga Mbak Tasya sempat mention kan punya mobil operasional akhirnya kan. Sebelumnya pakai mobil sendiri dulu. Mobilnya Daihatsu pula ya? Iya dong. Boleh sharing nggak? Maksudnya akhirnya milih itu? Kenapa milih itu? Karena aku pengennya punya satu kendaraan operasional yang bukan hanya untuk mengangkut barang-barang yang kayak tadi bahan-bahan atau kain, produksi atau pada saat aku bazar, aku selalu menggunakan mobil itu gitu. Tapi gimana cara itu bisa menampung karyawan-karyawan aku kalau kita mau meeting, daripada aku mengeluarkan uang terus tiba-tiba untuk biaya transportasi terus ini itu. Aku perlu kendaraan yang memang bisa dipakai sama tim di kantor aku. Makanya saat itu 2014 aku beli si Luxio Daihatsu Luxio. Dan ini nggak bohong ya, boleh dicek langsung ke kantor aku, itu kendaraan masih ada dari 2014. Jadi dan tahun kemarin adikku, kita punya brand juga yang muslim juga, adikku juga baru beli Grand Max. Daihatsu Grand Max. Mungkin di masa aku mungkin dulu Luxio, tapi sekarang udah ke Grand Max karena dia melihat setiap mau pergi ada pengiriman barang, minjem mobil aku dulu. Kan selalu pinjam mobil aku si Luxio itu. Nah, sekarang akhirnya ternyata alhamdulillah dia ada rezeki, belilah si Grand Max. Iya, jadi sekarang kita punya Daihatsu Luxio, punya Grand Max. Luar biasa. Daihatsu juga. Jadi intinya dengan kendaraan operasional itu juga ada mobil tuh. Iya, itu punya Aku pikir mobil aku. punya kamu ya. Punya mereka. Iya kan beneran kan itu bisa manfaat. Bener. Bahkan mobil aku tuh yang Luxio, bangkunya tuh bisa dilepas kalau orang-orang mau duduk, kalau ada barang itu bisa kita lepas. Tapi kalau misalnya nanti karyawan ada meeting atau apa di luar atau bazar atau di kita orangnya harus berangkat, kita pasang lagi bangkunya. Lebih Fleksibel lah gitu. Bahkan bisa pasang kasur di belakang kalau kita mau tidur. Bener dong. Kalau mau istirahat ya, rehat istirahat, iya benar. Jadi intinya punya mobil operasional itu Daihatsu tadi itu benar-benar membantu ya Mbak ya. Sangat mengurangi biaya mobilitas transportasi lainnya. Keren banget. Pantesan beberapa teman-teman aku juga udah beli ya? Iya, kamu belum beli. Makanya habis ini dia aku mau ke showroomnya. Ya, jadi aku lihat-lihat Daihatsu ini ya muatnya banyak, terus tampilannya juga oke, nyaman dipakai berkendara, terjangkau, kuat, irit. Dan yang paling penting irit. Beneran. Affordable ya. Iya, karena aku biasa kirim barang tuh kalau misalnya lagi bazar tuh antara Jakarta Selatan, Kemayoran tuh Jakarta apa? Jakarta Utara. Pusat kan? Salah kan, nanti aku langsung iniin sama netizen padahal aku cuma ikut doang. Nah itu tuh buat kesana tuh maksudnya irit banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku lagi mau meeting juga terus tiba-tiba tepatnya jauh, pakai mobil aku misalnya, aduh mahal banget, udah deh anterin dong gitu. Jadi pakai mobil operasional aja. Oke. BTW pantesan dari tadi kok deret. Iya, kamu getar ya? Ternyata ini beberapa teman-teman aku udah kasih pertanyaan. Ini pertanyaan dari dia, Mbak. Namanya dia. Dia nanya gimana tips milih kendaraan operasional yang cocok buat usaha kita. Nah, tadi udah sempat di-mention tapi boleh kayak lagi. Iya, kayak tadi kita kan usaha itu segala sesuatunya juga harus memikirkan yang namanya budgeting. Jangan segala sesuatu mementingkan kayak mobilnya harus bagus. No, yang dipentingkan itu adalah gimana caranya, efisiennya, terus apa yang bisa digunakan itu kayak yang tadi aku bilang. Aku pakai Luxio, aku benar-benar bisa orang bisa angkut, barang bisa angkut, harganya juga masih ini banget, harganya terjangkau, terus juga kemudian bensinnya irit, apalagi sekarang bensin lagi naik gitu ya. Jadi segala sesuatu yang irit itu yang harus dilakukan sebagai para pelaku UMKM ya, bukan hanya pelaku UMKM karena segala sesuatu sekarang kita harus memikirkan masalah budget gitu. Kalau menurut aku itu sih Mbak, fungsionalnya seperti apa itu yang harus kita. Oke, semoga menjawab tadi teman aku, Mbak Dia. Terus ada juga pertanyaan dari teman kumparan, ini Mbak Rahma Yuliati Romli. Mbak Tasya, sekarang kan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Pengen nanya gimana mempertahankan UMKM dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang? Sebenarnya gini,
ini adalah satu masa yang membuat kita diminta untuk bisa struggling, diminta kita untuk bisa berpikir apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Mungkin kalau misalnya zaman dulu mungkin segala sesuatunya gampang, tapi sekarang pada saat pandemi kayaknya kita tuh bukan diminta untuk gimana cara berjualan, tapi kreatif kita, marketing kita nih harus jalan. Jadi kalau misal kita jalanin A gitu kan, tiba-tiba ternyata ini A ini masih kurang nih gitu, ya kita harus jalan ke B. Kita harus punya planning B, planning C gitu. Jadi aku selalu berpikir gini, setiap usaha bukan hanya masalah pandemi. Setiap usaha manapun kalau misalnya kita jalanin usaha pasti ada naik dan turunnya. Gimana cara mempertahankannya itu adalah ya kita harus bisa belajar mengadaptasi situasi. Kemudian juga nggak gampang cepat menyerah. Kita mencari inovasi-inovasi baru. Jualan makanan misalnya atau misalnya jualan baju deh, baju kayaknya mau dari tahun kapan ke kapan ya udah baju begitu gitu kan. Tapi gimana cara kita bisa menciptakan sesuatu yang baru? Oh mungkin fotonya harus kita pikirkan tempatnya gimana. Kadang gini nih, kalau aku ngomongin baju nih Mbak, kita jualan baju, aku jualan baju foto yang di studio dengan aku foto yang di OOTD. Bajunya sama, orangnya sama, tapi yang laku adalah baju yang dipakai di OOTD. Karena orang butuh sesuatu yang dipakai di luar. Yang gue mau lihat nih dipakai keluar nih bagus nggak ya? Atau misalnya dipakai jalan tuh gimana sih? Kalau di studio kan mungkin berpikir ya itu kan di dalam studio gitu. Jadi kita harus lihat pasarnya gimana. Kemudian kayak aku jualan baju kerudung gitu. Kita tuh sekarang lebih suka segala sesuatu yang simple. Bener Mbak Memel, jadi aku bikin ribet gitu jadi aku bikin kerudung yang nggak usah pakai jarum gitu kan, yang kita nggak usah pakai jarum, terus kita udah tetap cantik gitu. Jadi begitu juga makanan, gimana caranya kita bisa mempertahankan brand kita sendiri dengan kita bisa melihat karakternya seperti apa. Jangan cepat menyerah, jangan ngerasa kita tuh wah kalau ini nanti pasti gagal. Kayak kalau negatif thinking terus gimana usaha kita mau maju. Makanya satu lagi kayaknya ya kata yang tepat harus peka ya, peka sama apa yang keadaan, apa yang dibutuhkan, marketingnya harus seperti apa. Itu tadi praktikal banget sih yang Mbak Tasya bilang. Bener Mbak, kalau kita nggak bisa belajar dari keadaan, kalau kita berpikir gini, apakah orang butuh baju yang gue bikin gitu. Sekarang mau gimana pun juga orang tetap butuh baju kok. Makanan, mau jual makanan, lagi pandemi orang tetap butuh makanan. Tapi harus bikin sesuatu, mungkin zaman dulu jualan makanannya yang frozennya harga 100.000. Nah lagi ekonomis dibikin Mbak yang lebih packaging ya, misalnya orang kalau misalnya mau cuman satu kali makan udah bisa. Jadi bisa bikin yang 25.000. Atau baju bikin yang simple-simple tapi harganya murah juga bisa. Dan aku sering banget loh bikin kayak kelas edukasi gitu Mbak, lebih ke kayak ayo siapa yang mau nanya, ayo aku jawabin gitu. Karena memang orang itu lebih seneng belajar sama orang yang mau sharing, bukan digurui. Benar. Dan aku seneng ngomong kayak gini karena ya ini emang kita belajar bareng-bareng. Karena memang ini yang terjadi, pasti Mbak Mel juga ngerasain banget. Betul. Wah itu aku setuju banget ya. Jadi gimana ceritanya ya positif mindset itu tadi, tapi tentunya kita juga harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Sama gitu cari partner Mbak Mel, lupa aku. Jadi kalau kita mau punya usaha, kita cari partner. Aku tuh usahanya senengnya sama keluarga. Mungkin Mbak Mel misalnya aku senengnya sama temen, nggak masalah mau sama temen, mau sama keluarga, mana yang nyaman gitu. Karena kayak aku sama Saskia, aku walaupun seorang kakak, Saskia seorang adik, tapi kayak misal aku paham nih kerjaannya Saskia produksi, aku operasional, aku nggak akan masuk ke jalur produksi. Jadi kita saling menghargai gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau kita punya usaha sendiri pada saat kita down nggak ada tuh yang bantu menguatkan. Ayo gitu. Tapi kalau kita punya partner begitu aku lagi drop, Saskia masuk udah senang aja. Nanti Saskia lagi capek, aku yang masuk udah ya. Namanya juga usaha lagi di atas, terus lagi kayak gini. Nanti kan ada di atas, ada di bawah, udah tenang aja. Terus kita lagi mau apa? Yuk kita jalan aja gitu. Jadi saling backup gitu. Karena kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri. Gitu. Mau cari partner nih boleh loh. Iya boleh ya. Kita kuliner ya. Itu di sana juga. Di sana juga. Bisnis kopi ya. Kita partneran ya. Iya karena apalagi sekarang kan kalau kuliner itu kan juga ada yang kayak featuring gitu ya, kayak join bareng gitu. Kayak ini kolaborasi gitu. Kolaborasi. Stasiun Medina belum kan? Belum. Boleh loh. Oke. Jadi finding partner yang memang cocok sama kita gitu ya. Dan lihat pasar. Bisa saling backup dan melihat pasarnya. Oke, selanjutnya ini ada lagi pertanyaan ketiga dari teman kumparan, Mas Billy Augustian. Kata Tasya, seberapa banyak benefit yang bisa kita rasakan sih kalau kita punya kendaraan operasional sendiri? Pertama mengurangi biaya
transportasi yang lain-lain kayak misalnya kita Hemat, ya? hemat. Terus kemudian biasanya ada pengiriman kita menggunakan ekspedisi harus dikirim segini ada biaya ongkirnya lagi. Tapi kalau kita punya kendaraan sendiri itu semua bisa dikerjakan sama kita sendiri. Kemudian juga kita bisa branding di kendaraan kita sendiri, benar gak? Iya, Kan? Gitu, nanti tempel aja Iya. apa-apa ya memang nggak usah terlalu karena biar sebenarnya kalau mobil di branding juga kadang-kadang suka ada biaya dan lainnya nggak usah gede-gede gitu kan. Yang kalau aku sangat mementingkan tuh yang namanya efisiensi dari biaya lah. Jadi untuk tiba-tiba ada meeting, ada harus ketemu orang, ada bazar atau apa itu aku udah nggak perlu menggunakan kendaraan transportasi umum. Jadi aku bisa pakai kendaraan pribadi gitu. Jadi pribadi maksudnya operasional kantor gitu. Jadi benefitnya banyak banget ya. Terus kamu juga bisa mempergunakannya untuk kebutuhan kalian sendiri gitu. Kemudian untuk kebutuhan operasional paling cuma keluar biaya sekarang e-tol dan juga bensin kok. Yang lainnya kamu bisa manfaatin untuk yang lainnya gitu. Ya kan itu investasi. Betul. Bener kan? Sedikit-sedikit kan lumayan loh. Iya itu biaya transport tiap hari. Bener investasi loh, kita punya kendaraan pada akhirnya bisa berguna bukan hanya untuk orang kantor tapi juga orang di keluarga Anda. Bener kan? Sangat fungsional dan bermanfaat sekali memang. Kalau lagi di kantor tiba-tiba mobil nggak dipakai mau dipinjam boleh nggak dipinjam? Boleh. Dong. Selama kita bisa mengasih kendaraan kita untuk membantu orang lain, manfaatnya bukan hanya dari biaya transportasi, tapi dapat pahala juga ya. Iya kan? Jadi semuanya manfaatnya banyak. Amal soleh ya. Amal soleh, benar, bagus. Gimana? Bagus. Nih berarti nanti aku kan mau beli sendiri. Sebelum aku beli sendiri Pinjem aku boleh aja. pinjem kali ya. Amal soleh loh, Iya, ya kan? Boleh selama nggak asal disewain. Asal disewain ya. Oke, Mbak ini pertanyaan terakhir dari Kartika Meganingsi. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri kita sebagai pelaku UMKM terhadap market atau pasar yang ada? Nah gini, kalau misalnya menumbuhkan kayak gini, aku punya bisnis baju. Gimana caranya aku aku harus mempromokan produk tersebut dengan apa yang aku pakai gitu. Terus kayak pada saat memakainya juga harus pede. Jadi kayak misalnya, tadi gimana pertanyaannya? Oh, kopinya kurang nih. Siap. Gitu. Jadi gimana supaya kita menumbuhkan kita tambah, kita pede sama kebutuhan pasar gitu, Iya, makanya marketnya. Jadi PD-nya itu sebenarnya kita harus yakin apa yang memang kita jual itu dicari sama masyarakat. Iya, apa kita harus yakin kayak tadi kita harus bisa membaca karakter masyarakat seperti apa, tidak gampang cepat menyerah, terus mau belajar dari orang lain, even orang itu lebih muda, mendapat masukan dari customer itu jangan dijadiin kayak bumerang, tapi menjadikan kita semangat untuk kita bisa memberikan yang lebih baik lagi gitu. Jadi percaya diri tuh, dan kita pada saat menampilkan atau menjual produk kita harus pede. Kayak misalnya kopi, padahal orang nggak tahu nih penyakit. Ini nih kopi enak banget loh. Sumpah nih kok kayak tadi aku ngantuk, aku jadi aku lagi promoin kopinya loh. Ya kan? Jadi aku bilang misalnya kayak gitu tuh. Ini kopi enak banget ya. Aku tadi ngantuk, aku jadi nggak ngantuk. Terus aku tadi lagi meler, aku langsung nggak meler. Ini kopinya anget, enak banget gitu loh. Jadi kita harus bisa mempromokan sesuatu dengan meyakinkan orang lain kalau produk yang kita lagi jual tuh ya emang bagus. Aku jualan baju ya aku pakai baju aku. Sampai ada yang bilang bajunya bagus. Iya nih, apa? Gua dong. Terus kalau misalnya mau promo-promo nih, aku juga mau kasih tips buat teman-teman. Kadang-kadang orang kalau mau promo di media sosial itu katanya harus pakai artis. Enggak. Sekarang mau jadi artis itu nggak perlu harus main film. Follower juga banyak. Ya kan, follower banyak itu udah bisa membantu UMKM. Jadi cari teman-teman kamu yang Instagramnya banyak, Mbak. Ini mungkin ngomongnya agak ngebelok ya, Mas, siapa tadi tuh yang nanya. Nggak apa-apa, ini kan namanya sharing. Betul. Ya, kan? Dan yang praktis, yang bisa langsung kita lakukan. Jadi cari temen yang memang Instagramnya followernya banyak. Terus kamu bantuin dong. Kalau namanya temen ya pasti mau bantuin beneran. Ya udah deh gue bantuin, nanti gue posting ya gitu. Jadi memang gimana cara menumbuhkan kepercayaan diri, kalau kita yakin brand kita ini bagus, brand kita keren, ya otomatis orang pasti akan melihat. Dan kita jangan malu untuk memposting, rajin-rajin aja posting, selama postingan juga masih gratis kok. Posting aja terus, kan banyak juga media sosial, e-commerce yang memberikan gratis dan lain-lain. Manfaatin itu. Sekarang kita mau promosi, mau apapun, sekarang banyak yang gratis loh. Iya. Yang penting kita banyak cara banyak cara. Yang penting kita mau belajar dan mencari tahu. Oh ini lagi bagus gitu. Jangan menutup cuman hanya satu pintu doang.
Jangan jadi pemalu ya Mbak ya. Iya, aku pemalu nggak? Jangan pemalu. Aku tuh pemalu banget loh. Jadi intinya gini ya, kita tuh harus suka dulu sama produk yang kita jual. Iya. Harus suka dulu, harus pede dulu, karena gimana orang mau suka kalau kitanya aja bagus nggak ya ini Iya, produk gua?" ibarat kita tuh kayak cinta sama apa yang kita lakukan. Mbak suka apa? Semuanya Kamu cinta, suka? guys. Iya, aku tuh cinta loh sama orang-orang di sini. Iya. Suka, gitu. Masuk, Jadi- Pak Eko. Masuk. Jadi kalau kita mau benar kata tadi Mbak Mel bilang, kalau misalnya kita mau yakin ya kita tuh harus apa yang kita sukain ya gitu kita lakukan. Aku tuh karena aku cinta dengan kerjaan aku tuh nggak pernah sebel sama hari Senin. Jadi kalau ketemu Senin tuh kayak yes, aku End of harus Monday. akan ketemu dengan teman aku, anak kantor aku harus nyitain apa ya, aku harus gitu. Kalau kita udah ketemu sama yang momen itu berarti kita cinta dengan kerjaan kita. Itu adalah passion kita. Kita Gitu. passionate ya Passionate banget. Jadi kita akan melakukan segala sesuatu ya enjoy. Enjoy. Kalau misalnya tiba-tiba lagi turun, namanya usaha turun naik. Kalau misalnya kita di atas mulu, justru kita nggak belajar. Allah tuh sayang sama, Tuhan tuh sayang sama orang-orang yang kalau dikasih ujian masih bisa tough. Tah, nih gue ngobrol sama Mbak Tasya, gue sampai gini loh. kayak saking Jadi kayak Melissa lebih suka nasihatin ya. bener-bener ikut bersemangat. Bener tadi aku Ya, udah betul. bilang, Mbak Mel, aduh aku lagi tiba-tiba gak enak badan nih gitu. Ternyata aku kan udah ngomong sama orang gak kelihatan sakit. Padahal aku bawa tisu loh Mbak Mel. Aku lupa bawa, aku gak bawa dompet. Tenang, ini on Kamu me. yang bayar ya Iya semua dong. ya? Tenang, biasa Tenang, kasbon tenang. Mbak, biasa kasbon. Jangan dong. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Amal intinya. Nggak boleh Kak ya. Kita harus mendukung usaha teman kita, ya kan? Boleh Jadi diikutin ciri khas aku kalau diundang sama temen, lupa bawa dompet, lupa bawa tas. Aku lupa, aku gak bawa tas loh. Di mobil tadi di mobil ya. Mbak Mel. Aman. Mbak, makasih banyak. Sebenarnya masih ada pertanyaan yang lain, tapi maaf banget teman kumparan, waktu kita terbatas, tapi semoga tadi dari jawaban-jawabannya itu udah cukup mewakili ya rasa penasaran dari teman-teman Boleh semuanya. nggak sedikit satu lagi? Boleh. Aku kasih kesimpulan buat teman-teman para pelaku UMKM yang mau memulai bisnis. Yang paling penting yang pertama tadi passion kalian apa? Jadi kalian misalnya kayak Mbak Mel, aku tuh suka makan. Gitu ya, aku suka makan. Atau misalnya kalau aku seneng mix and match, aku seneng ngomong loh sama orang gitu. Ibarat kebahagiaan aku tuh adalah aku bisa ngobrol dengan orang-orang baru. Jadi aku tuh senang seperti ini gitu. Terus kemudian yang pertama tadi cari passion kamu apa. Yang kedua cari partner untuk usaha kamu gitu. Jadi kalau kamu ngerasa sendiri, berarti ada orang yang bantu kamu untuk supaya kamu nggak down, supaya kamu tetap Backup semangat. Iya. Dan yang terakhir, jangan gampang menyerah. Kalau sekali ada kegagalan, kita pasti tahu kegagalan itu adalah sesuatu kesuksesan yang tertunda. Pasti akan ada sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Jangan gampang menyerah karena seorang pebisnis itu, pelaku ekonomi usaha UMKM ini adalah orang-orang yang tough, yang siap untuk dalam keadaan apapun kita harus bisa semangat gitu. Strong ya. Strong gitu. Makanya aku selalu berpikir aku sebagai seorang wanita nggak boleh hanya berpangku tangan sama suami di rumah. Kalau bisa kita membantu, harus bisa membantu. Wah, luar Gitu biasa. dong. Boleh teman-teman yang ada di sini kita tepuk tangan. Aku bisa ngomong, aku nggak bisa nyanyi. Nggak apa-apa. Iya. Tuhan memang maha Tuhan pengertian memang adil ya. Aku bisa ngomong, aku nggak bisa nyanyi. Gak apa-apa. Mbak, tapi makasih banyak. Aku Sama-sama, Mbak Mel. udah tercerahkan tadi mulai dari masalah logistik, kemudian distribusinya seperti apa. sambil minum. Boleh sambil. Habis ya? Wow, luar biasa ya ya. Iya. Tadi juga udah dikasih tahu strateginya. Udah aku catat semuanya step by step, nanti aku share ya, numpang. Ya share. nanti kita kapan-kapan numpang ngobrol lagi. lagi. Aku mau share ya. Boleh kapan-kapan kita ngobrol lagi atau kita bikin kelas di kafenya. Nah, ya. Boleh Ya. tuh. Cocok, ya kan? Konsumsi Jadi kafe nanti kita Mbak Mel beneran yang tanggung ya? Iya. Iya, bisa. Nanti bisa. Boleh, untuk boleh. baju Kan kita dari collab. teman-teman sini aku bisa. Nah. Wah, Ya suka kan? yang saat luar biasa ini. Yang penting kita stop masuk aja Nah. dulu. Masuk Ya, aja. Masalah nanti diterima atau enggak mah biarin aja. Yang penting Cocok. pede aja Pede dulu. Kita sebagai pelaku usaha tuh gimana caranya meyakinkan orang lain kan? Iya. Meyakinkan orang lain. Gitu. Mbak, nanti kita harus kontak-kontakan lagi. Boleh. Nanti aku akan hubungin Mbak Tasya. Bisanya kemana? Ada Nanti. meeting lagi? Aku mau ada kerjaan lagi. Ada kerjaan lagi ya? Kerja. Boleh nggak aku bawa aja? Boleh dong. Boleh dong. Boleh dong, Boleh ya. aman. Terima kasih Ini ya bisa buat Terima kasih ya, Mbak Mel, nanti Tasya kita ya. ngobrol Iya lagi ya. dong. Kata Tasya tapi kayak kita perlu foto dulu nih, nanti kita pampang fotonya di Bener sini. ya? guys. Oh iya. Oh iya, benar. Kan banyak kan, kafe-kafe ada Oh, iya, foto-fotonya kita gitu selfie ya. kan. Selfie dulu ya. Kau udah Aku kelihatan. nggak kelihatan, Mas. Satu, dua. Iya. Aku di sini nggak ada di sini. Ya, nanti ada kita Nah, kalau bagi-bagi. bisa nanti kalau ada artis-artis
yang datang, apa bukan artis nih? Oh, minta tanda tangan. Iya. Aman. Itu marketing Aman. gratis. Iya. Ibu saya seneng banget kalau ada Nanti Mbak Saskia ajak ke sini ya. Boleh, Mbak Saskia. Bisa. Adik aku ada Saskia, Tania, Haikal, Marsha, Rika, Alda. Bahkan bisnis aku ada yang lain, mama papaku juga ada. Boleh. Ya, nanti Boleh. sekalian ya. Ditampang. Foto keluarga boleh terus ini. Boleh ya? Boleh. Oke. Makasih ya. Dadah Mbak, hati-hati ya. Iya. Aku kan ada temen aku. Ada lagi gelasnya belum? bagus nih. Oh iya. Aku pinjem aja. Bangkunya mau saya Mbak Tasya. Bangku mesin kopi saya jadi nggak bisa jualan lagi. Kocak banyak yang lain nih. Jadi aku bawa dulu ya. Iya. Mbak, hati-hati ya. Ya, bye-bye. Ya. Mbak Tasya, ya Allah. Besok-besok bawa 10 model begituan tuh, laris coffee shop. Rame coffee shop kamu. Laris ini kan belum dibayar sama gelas-gelasnya. Oh iya. Tenang nanti aku. Maaf nanti bilang On sama nih. gelasnya berarti ya? Dibawa soalnya. Aduh, ini Gimana? Udah selesai masalahnya? Udah, tapi masih ada satu masalah lagi. Oh banyak masalah apa nih? Masalah rumah tangga kalau yang sekarang? Oh enggak ya. Jangan dong. Rumah tangga jangan di forum begini. Jangan, bukan ini masalah, bukan masalah. Ada satu challenge lagi di Apa nih? bisnis. Jadi kayak yang tadi kita udah obrolin ya, aku tuh kan jadi semakin termotivasi untuk beli yang namanya mobil operasional. Tapi aku carinya yang tentunya space-nya besar, irit, kuat nanjak, nyaman, dan sudah pasti harganya terjangkau ya kan. Tapi sampai sekarang aku masih belum yakin mau beli apa. Gesit? Ya Kasih ampun. tahu jawabannya Gesit. Tadi udah berkali-kali ya, message-nya udah di... Butuh konfirmasi ulang. Iya. Ngomong-ngomong ya, Daihatsu Grand Max ini bagus ya. Ini juga gue dari rekomendasi temen gue. Soalnya katanya ya, memang gue rasain juga ya, fitur dan space dari Daihatsu Grand Max Pickup ini memang benar-benar cocok untuk para pelaku UMKM. Tadi Mbak Tasya juga bilang kan, ini fleksibel, bisa dilepas, bisa diapa gitu kan. Untuk yang pickup juga mungkin daya angkutnya juga banyak. Banyak, Jadi space-nya memang, besar ya. udah gitu irit juga, Bener. nggak bikin kantong jebol. Aku sambil searching nih. Apalagi nih Tuh, Gesit? masih nggak juga ya. Nih Butuh diyakinkan. daripada lu nggak percaya, nih mendingan gue liatin videonya nih. Ya. Mana nih? Nih. Bingung mau beli mobil untuk bisnis kamu? Inilah Daihatsu Grand Max, si sahabat bisnis, terutama buat kamu para pelaku UMKM. Sejak 2007, Grand Max sudah terbukti menjadi sahabat UMKM. Dengan penjualan mencapai lebih 7.000 unit dengan varian blind van, minibus, dan pick-up. Baru-baru ini, semua varian Grand Max mendapatkan penyegaran dengan mesin 2NR VE 1,5 liter Dual VVTi, sehingga performa meningkat, lebih responsif, irit bahan bakar, dan semakin powerful. Ditemani dengan EPS atau Electronic Power Steering, sehingga setir lebih ringan dan pengalaman bermanuver membawa barang-barang menjadi lebih nyaman. Dengan menggunakan ban 14 inch, ground clearance-nya lebih tinggi 15 mm. Jadi gak usah ragu bawa barang-barang berat. Untuk kapasitasnya, gak usah ditanya, muat banyak. Untuk desain dashboard-nya juga baru nih, dilengkapi dengan 2 cup holder dan additional storage 2 tingkat yang bisa digunakan untuk meletakkan barang-barang pribadi kamu loh. Dengan banyaknya pengguna Grand Max di Indonesia, otomatis spare part-nya melimpah ruah dengan harga yang terjangkau. Selain itu terdapat juga lebih dari 167 bengkel resmi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan harga mulai dari 156 jutaan, tentunya Grand Max ini bisa menjadi sahabat serta andalan para pemilik usaha. Tuh. Wah, iya ya. Jadi space-nya besar, mesinnya irit, terus kuat juga ya. Bawa barang-barang banyak tadi aku lihat. Makanya. Ini sih pas Ya. ya buat pelaku Pakai ya UMKM. Daihatsu Grand Max Pickup lo, beli ya. Ayo dong. Biar kita bikin sambil- komunitas nanti. Kita bisa Oh iya. jalan bareng. Iya kan, gitu bener komunitas Jadi Daihatsu bisa ya. pakai barang bawaan kita pakai kopi gitu Iya. ya. Konvoy dong, Konvoy, iya, benar. betul gitu. By the way, tadi kan kamu ngobrol lama banget tuh, Mel sama Mbak Tasya. Nanti sharing dong. Tips-tipsnya, logistiknya kayak apa? Nih aku sama Gesit, rencananya mau jualan kopi kemasan kayak gini nih ya. Nanti kita mau coba tapi share iya. keluar kota. Nah kita kan butuh tuh tips-tips logistik kayak gitu. Bener. Kamu sharing dong sama kita Nanti aku share kamu di WA. Tadi gue udah catetin Oke. beberapa pointersnya. Oke. Langsung akan gue kirim ke lu ya Win ya. Lu Ya. belum masuk grup ya? Udah masuk grup. Oh, ya Maaf, udah. bill-nya juga saya personal chat ya. Oh boleh dong, jangan di grup kalau Bill Iya, itu mah. BTW, gue hari ini pengen produktif. Jadi abis tadi gue sharing-sharing sama orang, sekarang gue mau langsung ke showroom Daihatsu. Oh, langsung jadi ke itu showroom. udah bawa duit nanti di situ. Iya. Enggak, kita kan cashless kan. Iya. Kita pakai
curious. Iya, Ini. Bener, Oke. bener. Ini Sakit billnya? ya dia ya. Billnya aku transfer ya? Ya, siap. Nanti aku kasih. Jangan lupa Oke. dibayar, Ibu ya. Oh iya dong. Thank you, Mel, ya. Nanti dikasih ya. Aku Ya. mau ke showroom Daihatsu dulu. Oke, Siap. dah. Dah. Kalau bisa Ya. kasbon. Makasih ya. Dadah.